Banyak orang yang mengalami miskonsepsi dalam mendefinisikan dan membedakan antara suhu, kalor, dan energi termal. Khususnya kalor dan energi termal. Keduanya tidaklah sama. Misalkan dengan pertanyaan berikut ini. Yang manakah mempunyai energi termal lebih banyak antara gunung es dengan segelas kopi? Apa yang akan kalian jawab pada pertanyaan ini? Dari sekian banyak kemungkinan jawaban yang muncul, mungkin hal yang pertama muncul dalam pikiran kita adalah secangkir kopi jelas akan memiliki lebih banyak energi termal daripada gunung es. Tapi masalahnya adalah apakah kita berbicara tentang energi termal ataukah suhu. Semua zat atau objek yang ada di sekeliling kita disusun oleh atom yang terus bergerak secara konstan. Banyak zat yang ada adalah berbentuk cair dan gas, dan banyak juga di sekeliling kita berbentuk benda padat yang beberapa mungkin terlihat diam, tapi mari kita lihat lebih jauh ke dalam struktur atomnya. Maka kita akan melihat pergerakan konstannya. Berputar, bergetar, meregang, dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kita membedakan antara suhu dan energi termal? Dalam mendefinisikan suhu, kalor, dan energi termal kita mungkin masih kebingungan. Meskipun masing-masing mempunyai definisi yang saling berhubungan tetapi memiliki perbedaan dan juga diukur dengan satuan yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Dengan menggunakan teori kinetik, kita dapat membedakan dengan jelas antara suhu, kalor, dan energi termal. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata di dalam suatu zat atau sistem. Suhu diukur dengan termometer dengan skala Celsius, Fahrenheit, dan lain sebagainya. Suhu tinggi artinya energi kinetik molekulnya tinggi atau bergerak cepat dan suhu rendah artinya energi kinetik molekulnya rendah atau bergerak lambat. Kemudian ukuran energi kinetik lainnya dalam suatu sistem adalah internal energi, atau sering juga disebut energi termal. Dan dilambangkan dengan huruf U. Energi termal adalah jumlah total energi kinetik molekul dalam suatu sistem atau objek. Berlawanan dengan suhu yang mengukur rata-rata energi kinetik dari suatu sistem. Untuk mencari energi termal dalam suatu sistem kita hanya perlu mengalihkan energi kinetik rata-rata suatu molekul dengan jumlah banyaknya molekul. Dan energi termal dipengaruhi oleh massa dan ukurannya sedangkan suhu tidak. Mengingat soal di awal video tadi, apakah info ini mengubah jawaban kalian? Ayo kita coba lihat perbedaan kecil antara suhu dengan energi termal. Kita mulai dengan membandingkan antara 1 gelas kopi dengan 2 gelas kopi dalam keadaan yang sama. Apa yang berbeda? Suhunya, atau energi termal. Ingat, suhu mengukur energi kinetik rata-ratanya. 2 gelas kopi tidak akan menambah suhu dari 1 gelas kopi. Energi termallah yang bertambah karena massa atau ukurannya bertambah jadi 2 gelas kopi. Sekarang bagaimana dengan 1 gelas kopi dibandingkan dengan gunung es? Kita tahu bahwa semua zat yang di atas absolute zero atau suhu terendah mempunyai molekular energi. Kita asumsikan bahwa gunung es mempunyai suhu berkisar di bawah 0 derajat Celcius atau setara dengan kisaran di bawah 273 Kelvin. Dan suhu kopinya berada di sekitaran 70 derajat Celcius. Yang artinya keduanya tidak memiliki perbedaan suhu yang terlalu besar jika dibandingkan dengan gunung es yang ribuan kali lebih besar daripada segelas kopi. Meskipun gunung es memiliki suhu yang lebih rendah dari segelas kopi, tapi ia memiliki energi termal yang lebih besar karena gunung es memiliki massa yang jauh lebih besar dari segelas kopi. Karena itu, jawaban pertanyaan yang manakah memiliki energi termal lebih banyak antara gunung es dan segelas kopi adalah gunung es, disebabkan oleh massanya. Kemudian mari kita amati bagaimana jika kita tuangkan segelas kopi ke gunung es. Apakah segelas kopi menghangatkan gunung es? Ataukah gunung es mendinginkan segelas kopi panas yang dituangkan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti konsep dari energi kalor. Kalor adalah energi termal yang berpindah antar sistem ketika ada perbedaan suhu. Energi kalor selalu bergerak dari sistem dengan energi kinetik yang lebih tinggi ke sistem dengan energi kinetik yang lebih rendah. Atau bergerak dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dalam persamaannya kalor dilambangkan dengan huruf Ki. Meskipun dalam sehari-hari satuan yang sering digunakan dalam mengukur kalor adalah kalori, namun satuan internasional yang digunakan adalah joule. 1 kalori itu sama dengan 4,186 joule. Nah, dalam kasus segelas kopi yang dituangkan ke gunung es, molekul dari segelas kopi bergerak lebih cepat berdasarkan suhunya. Karena molekul yang bergerak lebih cepat ini membombardir molekul yang bergerak lebih lambat pada gunung es, maka energinya akan berpindah sampai mencapai titik kesetimbangan. Sehingga suhu gunung es dan segelas kopi menjadi seimbang. Namun karena perbedaan luas dan massanya yang ekstrim, gunung es tidak bisa dikatakan dihangatkan hanya dengan segelas kopi. Tetapi jika kita menuangkan segelas kopi panas ke atas sebalok es, perpindahan energi yang sama akan terjadi.
Dengan molekul yang bergerak cepat dari kopi, mentransfer energinya ke molekul yang bergerak lambat pada balok es. Sehingga molekul dari segelas kopi akan melambat seiring dengan energi yang ditransfer ke balok es. Dan molekul dari balok es akan bertambah cepat. Sampai keduanya mencapai keseimbangan, lalu perpindahan energi akan berhenti. Berbicara lebih lanjut mengenai perpindahan energi kalor. Ketika kita menyentuh suatu objek dan merasakan panas atau dingin, bagaimana perpindahan energi yang terjadi pada saat itu? Di sini ada suatu percobaan yang dilakukan dengan menanyakan ke orang-orang suhu mana yang lebih tinggi antara dua objek yang mereka sentuh. Yang pertama adalah antara hard drive dan buku. Yang manakah memiliki suhu yang tinggi dan rendah? Dari semua jawaban yang diberikan orang-orang tersebut dan mungkin juga Anda yang sedang menonton video ini, semuanya memiliki jawaban yang sama, buku terasa lebih panas dan hard drive terasa lebih dingin, yang artinya suhu dari buku lebih tinggi dari hard drive. Namun bagaimana jika saya katakan pada kalian kalau sebenarnya, kedua benda tersebut memiliki suhu yang sama? Di percobaan ini dibuktikan dengan mengukur langsung suhu dari kedua objek tersebut. Dan hasilnya memiliki suhu yang sama. Bagaimana bisa objek yang terasa lebih panas atau lebih dingin memiliki suhu yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di percobaan ini dilakukan sekali lagi eksperimen dengan objek yang berbeda, yaitu antara kotak aluminium dan kotak plastik. Tentu ketika dipegang maka kotak aluminium akan terasa lebih dingin dan kotak plastik lebih panas. Lalu diletakkan balok es di atas kedua objek tersebut. Apa yang akan terjadi? Apakah esnya akan mencair pada kotak plastik dan tidak mencair di kotak aluminium? Ataukah esnya akan selesai mencair secara bersamaan? Setelah diamati yang terjadi adalah, esnya mencair lebih cepat pada kotak aluminium dibandingkan dengan kotak plastik. Dan ini bisa kalian lakukan dan amati sendiri di rumah kalian dengan objek yang berbeda. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Alasan kenapa hal itu bisa terjadi karena konduktivitas termal yang berbeda pada material bahan kedua objek tersebut, atau sifat konduktif dari kedua objek. Sebenarnya tidak ada perbedaan suhu pada kedua objek benda tersebut. Jika kedua objek tersebut dikelilingi lingkungan yang sama dalam jangka waktu tertentu, maka keduanya akan mengalami keseimbangan termal dengan lingkungannya, yang membuat suhu keduanya sama. Dan juga aluminium merupakan konduktor yang lebih baik dibandingkan dengan plastik. Sehingga membuat kotak aluminium terasa lebih dingin, karena kotak aluminium dapat membuat kalor terlepas atau mengalir lebih cepat dari tangan dibandingkan dengan kotak plastik. Jadi jika sebuah objek terasa lebih dingin bukan berarti objek tersebut memiliki suhu yang lebih rendah. Untuk memahami lebih lanjut kita perlu mengulas kembali tentang perpindahan kalor. Ada 3 cara utama kalor menyebar atau berpindah. Konduksi, konveksi dan radiasi. Masing-masing bisa terjadi tergantung pada keadaan. Perpindahan kalornya dapat terjadi dalam 2 cara atau bahkan 3 cara yang berbeda sekaligus. Pada konduksi, kalor mengalir bergantung pada kontak fisik antar molekul sehingga mengalirkan energi kinetik di antaranya. Seperti halnya ketika kita memanggang dengan menggunakan penjepit maka kalor yang berasal dari api akan berpindah sampai ke tangan kita. Jika kita perbesar partikel yang ada pada penjepit maka seperti ini gambaran bagaimana cara kalornya berpindah. Dimulai dengan penjepit mendapat kalor dari api, partikelnya bergetar dengan cepat, lalu kemudian partikelnya bertabrakan dengan partikel lain di dekatnya, menghantarkan energi kinetiknya, perlahan menyusuri baris setiap partikel, terus bergetar, semakin lebih cepat, menghantarkan kalor dengan tabrakan, sampai kalor mengalir ke tangan. Begitulah bagaimana konduksi itu terjadi. Poin pentingnya adalah, perpindahan kalor pada cara konduksi itu dengan getaran antar partikel. Partikel sangat berdekatan pada benda padat dibandingkan benda cair dan gas. Kemudian cara kedua perpindahan kalor adalah dengan cara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan energi dengan gerakan fisik dari sebuah fluida, yang artinya dapat terjadi pada benda cair ataupun gas. Mari kita lihat contoh partikel gas dalam sebuah ruangan. Dapat kita katakan semuanya memiliki energi yang sama dikarenakan bergerak dengan kecepatan yang sama. Sekarang mari kita hidupkan api. Maka sekarang semua partikel mulai akan mendapatkan energi dari api. Partikel di sekitarnya akan bergerak lebih cepat. Karena bergerak lebih cepat, maka partikelnya menyebar. Sehingga sedikit dari gas menjadi kurang padat. Karena kepadatannya berkurang maka partikelnya naik. Kemudian udara atau partikel yang lebih dingin akan bergerak dan menggantikan tempat partikel udara yang naik ke atas tadi. Sama halnya dengan partikel pertama tadi, partikel yang berada di dekat api akan mendapatkan energi juga. Kepadatannya berkurang, lalu partikelnya naik lagi, begitu seterusnya lagi dan lagi membentuk arus natural konveksi. Begitulah konveksi terjadi. Jadi kita telah membahas konduksi dan konveksi, yang mana kedua metodenya membutuhkan partikel untuk memindahkan kalor.
Maka sekarang kita akan membahas cara yang tidak memerlukan partikel perantara untuk memindahkan kalor, yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sumber radiasi paling besar dalam hidup kita adalah matahari. Kalor dari matahari hanya bisa berpindah dengan metode radiasi dengan melewati ruang vakum di luar angkasa. Tiap warna memiliki perbedaan kemampuan dalam memancarkan radiasi kalor. Warna hitam pekat adalah warna yang paling baik dalam memancarkan radiasi kalor, karena bisa menyerap semua radiasi yang dipancarkan oleh sumbernya. Sedangkan warna lain cenderung memantulkan sebagian dari radiasi kalor yang diterimanya. Hal ini yang membuat kita akan lebih kepanasan jika memakai baju hitam di bawah terik matahari. Berikutnya kita akan membahas lagi hal yang berkaitan dengan kalor. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bisa ada air di dinding luar gelas es teh kita? Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah gelasnya bocor, ataukah airnya melewati pori-pori gelas, atau bagaimana? Seperti yang kita ketahui, selain dapat merubah suhu suatu sistem, kalor juga dapat merubah wujud suatu zat. Tetapi banyaknya perubahan suhu bergantung pada dua hal. Pertama adalah massa dari sistemnya. Semakin besar massa yang dimiliki sistem, semakin besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya. Atau diperlukan energi yang lebih untuk mengubah rata-rata energi kinetiknya. Kemudian suhu berubah juga bergantung pada istilah yang dinamakan kalor jenis. Kalor jenis adalah ukuran seberapa baik suatu zat menyerap kalor. Setiap zat memiliki kalor jenisnya masing-masing. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak energi kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem atau zat tersebut. Air misalnya, mempunyai kalor jenis yang tinggi dibandingkan dengan aluminium. Ini artinya diperlukan kalor yang lebih banyak untuk mengubah suhu air dibandingkan dengan aluminium. Pada umumnya, kalor yang berpindah itu sama dengan massa dikalikan dengan kalor jenis dan perubahan suhunya. Faktor lain yang mempengaruhi perpindahan kalor yang berhubungan suhu adalah perubahan fase. Misalnya kita mempunyai sebalok es, kemudian meletakkannya di atas wadah dan mulai memanaskannya. Kita akan melihat ketika dipanaskan suhunya mulai naik. Dapat dilihat pada grafiknya. Maka esnya akan mulai mencair. Tetapi suhunya berhenti naik, meskipun panas yang diberikan tidak berhenti. Ini disebabkan karena semua energi masuk ke dalam ikatan antar molekul atau menerima energinya, bukan meningkatkan suhunya. Kemudian ketika ikatan antar molekulnya berubah, maka suhunya mulai naik lagi. Bisa kita lihat ketika es mencair sepenuhnya, air akan mulai naik suhunya. Kemudian, kita akan melihat air mulai menguap. Dan suhu akan berhenti naik lagi. Sama seperti sebelumnya, energi yang diterimanya digunakan untuk merubah atau memecah ikatan antar molekulnya, sehingga semua airnya berubah menjadi gas. Lalu kemudian suhu gas mulai naik lagi. Sekarang mari kita lihat kebalikannya. Misalnya kita menaruh sekantong uap ke dalam freezer. Kita akan melihat suhunya perlahan turun, sampai kisaran 100 Celcius suhunya akan berhenti turun. Karena gasnya mengeluarkan energi sampai ikatan antar molekul terbentuk sehingga gas berubah menjadi air. Hal ini disebut kondensasi atau mengembun. Inilah yang terjadi pada dinding gelas es teh yang kita minum. Gas atau udara yang berada pada sekeliling gelas es teh mengembun dikarenakan perbedaan suhu antara es teh dengan suhu udara di sekitarnya. Molekul yang ada di udara bergerak ke dinding gelas es teh dan kehilangan energi kinetik karena mengalir ke suhu yang lebih rendah yaitu es tehnya. Sehingga terbentuk ikatan antar molekulnya, dan berubah menjadi cair di dinding gelas es teh tadi yang kita sebut mengembun atau kondensasi. Kembali pada perubahan fase tadi, ketika semua gas berubah menjadi cairan maka suhunya mulai turun lagi. Sampai pada suhu 0 derajat Celcius dan menjadi es. Lalu kemudian suhunya mulai turun lagi. Umumnya zat yang dipanaskan akan memuai dan zat yang didinginkan akan menyusut atau mengecil ukurannya. Jika suatu benda dipanaskan dan memuai, maka massa jenisnya akan mengecil dikarenakan volumenya bertambah. Kita ingat pada persamaannya massa jenis berbanding terbalik dengan volume. Begitupun jika benda didinginkan maka massa jenisnya akan bertambah. Pada proses perubahan fase air menjadi es, air memiliki kelainan yang disebut anomali air. Misalnya pada danau di wilayah musim dingin. Anomali air merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan hidup hewan dan tanaman di bawahnya. Pada musim dingin, suhu pada permukaan air menurun dan mulai berkontraksi atau menyusut. Volume airnya menurun dan kepadatannya meningkat sehingga membuatnya tenggelam ke bawah permukaan air. Proses ini berlanjut terus sampai suhu dari airnya mencapai 4 derajat Celcius. Dan sekarang pada suhu di bawah 4 derajat Celcius airnya malah mengembang alih-alih menyusut. Volumenya meningkat dan kepadatannya menurun. Berbeda dengan proses di awalnya tadi. Inilah yang disebut anomali air.
Dan kita tahu jika kepadatan objeknya lebih kecil dari air, maka akan mengapung. Suhunya terus turun sampai 0 derajat Celcius dan akhirnya berubah menjadi es dan mengapung. Karena esnya menutupi lapisan permukaan sehingga membuat suhu air di bawahnya tetap pada 4 derajat Celcius. Alhasil ikan dan hewan lainnya bisa tetap hidup di dalam airnya. Berikut merupakan gambaran grafik dari proses tadi. Sekarang mari kita bayangkan jika dunia tanpa es yang mengapung. Tempat suhu terendah dari lautan akan menjadi lantai es yang gelap. Sekali membeku akan tetap membeku. Kita tidak akan pernah tahu film Titanic karena tidak ada gunung es yang bisa ditabrak. Atau yang paling buruk, tidak ada lagi es teh.